Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Alif Sarana Channel. Oke, untuk para bos gini ya, botak luas sekali. Makasih banget udah nonton YouTube ini terus dan nggak pernah putus-putus dan nggak pernah yang namanya atau apapun itu ya. Pokoknya halnya positif terus. Dan terima kasih yang udah percaya pada Alif Esrada atau Esrada Travel ini untuk keberangkatan ke Turki untuk tanam rambut di Turki. Nah, jadi bukan tanam rambut aja, tapi di Turki ini dia untuk keperluan wanita juga ada. Yang kalau khususnya rambut, kalau laki-laki dia kayak brewok, terus dan lain-lainnya. Tapi kalau misalkan yang perempuan itu dia kayak misalkan buah dada atau hidung atau mata atau yang lainnya. Nah, itu bisa banget kalian untuk tanam atau kayak gitu ya buat yang perempuan. Nah, karena kan yang nonton ini bukan cuma laki aja tapi ada perempuannya juga. Nah, untuk yang tanam rambut ini saya masih lanjutin untuk yang Abang Rian TV. Nah, Abang Rian TV itu dia udah hari pertama kan berangkatan, kedua itu dia hari pertama di Turki. Nah, saya ini pengen hari kedua nih. Hari kedua tuh di Turki tuh ngapain aja sih? Nah, hari kedua di Turki itu mungkin ada jalan-jalannya juga. Terus itu kita ada swab PCR ya, secara di Turki. Terus itu untuk kebalikan pulang ke Indonesia. Nah, di sini saya pengen ngasih tahu nih video-video di Turki itu ngapain aja sih, nanti Bang Rian ini masuk di daerah mana. Jadi aku pengen ngejelasinnya di video ini. Nah, ini video pertamanya. Jadi video pertamanya ini pagi-pagi hari untuk menjenguk pasiennya Bang Rian TV, dia ada di situ ya. Jadi dia ini pengen yang namanya sarapan pagi. Nah, ini lokasi hotelnya ya. Jadi sarapan paginya kita di hotel. Ini tempat sarapannya. Ini tempat sarapannya. Jadi sarapan paginya di sini. Sarapannya. Oh, sini pasti. Hotelnya semewah mungkin yang kita cari dan di tempat wisata ya. Jadi hotelnya itu dekat-dekat wisata. Nah, ini sarapannya. Ketika sarapan itu di Turki itu ya. Jadi sarapan di Turki itu dia sarapannya bukan nasi, tapi kalau dia kan karena di Eropa, jadi sarapannya itu dia pakainya roti, sosis, keju, terus itu kurma, terus itu kayak apa sih namanya? Dan minuman khasana itu dia kayak namanya, aduh lupa aku namanya, kayak yogurt gitu, tapi dia bener-bener apa ya, adalah pokoknya dia kandungannya jadi susu mentah sama keju gitu. Nah, lanjut. Masnya boleh. Tapi tangannya manis. Saya nggak boleh. Nah, ini di pagi hari. Ketika di pagi hari itu mungkin diajak jalan-jalan sama Mas Sulaiman, translator saya, di Hagia Sophia dan Blue Mosque. Hagia Sophia sama Blue Mosque itu bedanya apa sih, Lip? Nah, saya jelasin ya. Nih Hagia Sophia itu yang Sekarang nah ini mau masuk Hagia Sophia ya. Jadi Hagia Sophia ini dia adalah gereja waktu dulunya dan dijajah oleh kerajaan Islam yang terakhir Utsmani, dan dia ini dijajah oleh Sultan Ahmed Fatih ya. Jadi dulunya ini adalah gereja, sempat dijadikan masjid di tahun itu, tapi kemudian dia dijadikan museum oleh presiden pertamanya Turki yang bernama Mustafa Kemal Atatürk. Nah, Mustafa Kemal Atatürk ini mungkin saya nggak bisa ngebahas ya karena takut ada apa-apa dalam video ini. Jadi dia dijadikan museum, dan di zamannya sekarang, di zamannya Presiden Erdogan yang sekarang ini, Presiden Erdogan ini Erdogan ya, bacanya Erdogan bukan Erdogan karena Yunus Takbih, jadi G-nya nggak kebaca. Erdogan ini dia itu mungkin keislamannya kuat dan Islamnya kuat ya. Jadi dia ini mengubah yang tadinya Hagia Sophia ini jadi museum ke tempat masjid. Nah, kita lihat aja dalamnya. Nah,
di depan Hagia Sophia ini dia ada yang namanya Blue Mosque. Blue Mosque itu apa sih? Kalau dalam bahasa Indonesia adalah masjid biru. Tapi kalau misalkan dilihat dari sekilas itu biru. Tapi kalau misalkan dilihat dengan benar-benar itu warnanya abu-abu. Oke. Kenapa sih kok depannya Hagia Sophia itu ada Blue Mosque? Nah, di depannya Hagia Sophia itu ada Blue Mosque dikarenakan Blue Mosque itu untuk menandingkan gereja Hagia Sophia, jadi dibikin lebih besar dari Hagia Sophia, dan itu ada 9 atau berapa ya, aku lupa pilarnya, dan pilarnya itu ada sumbangan dari negara-negara, setiap negara yang berislami. Oke, lanjut. Sekarang kita lagi jalan-jalan dulu, jalan-jalan ke Hagia Sophia. Hagia Sophia tuh. Tuh itu Blue Mosque ya, depannya Blue Mosque. Jadi itunya Hagia Sophia. Dan ini masuk ke Hagia Sophia. Nah, kalau kalian ini lihat ini nih lukisan di zamannya Konstantinopel ya. Zamannya gereja. Jadi ini adalah lukisan yang berupa dari emas. Jadi berupa dari emas itu jadi ada serpian beneran emas kuningan tapi ditempel-tempel gitu loh. Jadi cuman covernya aja. Tapi kan kalau kebanyakan orang Indonesia kan ada cat emas ya. Tapi kok ini bukan cat emas, tapi dia bentuk emas yang ditempel-tempel. Nah ini di atas ini dia ada Bunda Maria kalau nggak salah. Hagia Sophia. Nah, Ini dia, kita mau masuk ke dalam Masjid Hagia Sophia. nah ini masuk ke Hagia Sophia udah jadi masjid. Yang di tengah ini ada sekarang masih apa nggak ya? Di tengah ini dia itu gambar Bunda Maria yang lagi gendong Isa ya, Nabi Isa kalau dalam Islam. Tapi kalau misalkan Isa dalam Kristen dia Tuhan. Nah di kanan kirinya ini ada tulisan lafaz Muhammad, Allah Muhammad. Ya, sama Kak Rian Sama Bang Rian. di dalam. Nah ini dalam Hagia Sophia ya. Nah ini kayak tulisan Nabi Muhammad, Allah, Ali, Utsman kayak gitu. Masjid Hagia Sophia. Dan ini lukisannya masih lukisan gereja. Allah Muhammad. Nah ini tengah-tengah ini kan ini belakang ada kain ya. Di belakang kain ini dia itu ada yang namanya gambar Bunda Maria sama Nabi Isa zaman itu, dan kanan kirinya itu Muhammad sama Allah. Dan udah sekarang dulunya ini gereja dijadikan tempat imam di depannya. Oh ya dulu zaman dulu Istanbul itu dia adalah pengen dijadikan namanya ibu kotanya dunia karena indahnya Hagia Sophia ini. Apa Istanbul? Oh iya untuk Turki itu dia ibu kotanya Ankara ya, bukan Istanbul. Istanbul itu ibaratkan kayak Balinya Turki. Sekarang kita menuju ke Topkapi. Nah, Topkapi ini apa sih, Lip? Nah, ini kan sebelum masuk ya saya pengen jelasin Topkapi itu apa. Topkapi itu adalah top itu artinya bola, kape itu adalah pintu. Jadi pintu bola. Kenapa dikasih nama pintu bola? Karena dulu di zaman dulu itu banyak meriam-meriam yang pakai bola meriam. Jadi di depan itu banyak yang namanya bola meriam, jadi sebutnya adalah Topkapi. Jadi namanya bola pintu bola lah jadi jatuhnya. Di dalam Topkapi ini apa sih? Topkapi ini adalah kerajaan Utsmaniyah, kerajaan terakhirnya Utsmaniyah. Setelah mereka menjajah, dia membuat kerajaan namanya Topkapi di belakang Hagia Sophia pas, dan pemandangannya adalah laut. Yang belum ke sana bisa aja kita lihat nanti di sana. Itu dia di depan Topkapi sudah terlihat. Tuh ini gerbangnya ya Topkapi. Iya. Ini sekarang kita di Topkapi. Sekarang kita menuju ke Topkapi. Videonya ngulang lagi. Ya, di depan Topkapi sudah terlihat.
ini supir kita yang bernama siapa sih namanya? Selcuk ya, lupa. Nah tadi waktu setelah jalan-jalan itu kita ke namanya rumah sakit Medipol untuk swab ya. Jadi swabnya itu dia sehari jadi sehari jadi besoknya udah keluar. Jadi hari ini hari kedua itu dia swab. Jadi besok udah ada yang namanya bukti swab yang hasilnya negatif. Alhamdulillah. Kita sudah PCR. Tuh udah PCR. Halo. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Nah, jadi udah ya di video ini kita sudah nonton di sini. Jadi mungkin setelah ini kita lanjut ke hari ketiga ya. Hari ketiga tuh ngapain Slip? Ini kan masih ke hari kedua nih, udah PCR, udah semuanya, belum lepas perban ya kan. Nah lepas perban nih kapan sih? Mungkin hari besok kita jelasinnya kayak mana lepas perbannya dan mereka tuh hasilnya gimana. Oke, cukup sekian ya. Mungkin yang mau daftar untuk promo 16 juta juga masih ada, dikarenakan 16 juta ini ada orang yang mencancel karena kesibukannya yang lain. Jadi atau dia masih butuh duit itu jadi butuh dibalikan. Jadi untuk kalian yang mau mengisi slot ini bisa kalian hubungi admin saya yang bernama Rosa, dan kalau misalkan pengen hubungi saya bisa hubungin ke admin saya dulu baru nanti kita sambungkan bareng-bareng. Oke? Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Yang mau tanam rambut bisa telepon aja, dan jangan takut di Turki ada apa-apa karena kita ada yang namanya translator dan bagaimana tata Turki, dan jangan sampai ikut orang Indonesia yang nggak tahu tentang Turki terus mereka buka jasa-jasa kayak gitu. Hati-hati ya, karena kita nggak tahu di sana kita ada apa atau kehilangan, jadi kita mau kemana. Oke, begitu Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.